Halo teman-teman Kemenak semua, salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami di podcast hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama dari perspektif Katolik. Dan di samping saya sudah ada Bapak Andreas Sugihartono, Sarjana Sastra. Bisa perkenalan dulu Bapak? Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Andreas Sugihartono, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Ya. Itu, Mbak? Ya, baik. Bapak Andreas ini sebagai penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Baik, langsung saja bicara soal moderasi. Moderat yang berarti jalan tengah. Dan kalau disandingkan dengan beragama menjadi moderasi beragama yang bisa berarti sebagai cara pandang dalam beragama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Nah, kalau dari sudut pandang Katolik nih Pak, moderasi agama itu seperti apa sih? Sebetulnya bagi kami ini bukan barang baru, tetapi istilahnya baru. Di dalam ajaran agama Katolik itu ada hukum yang utama, bunyinya begini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dengan prinsip hukum utama ini, maka mencintai orang lain itu seperti memperlakukan diri sendiri. Sehingga dalam hal berkenaan dengan moderasi beragama, maka bagi orang Katolik itu hanya istilah saja untuk mengaktualkan ajaran iman kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa ketika kita bermasyarakat bukan melihat dari mana dan siapa, tetapi yang dilihat itu orangnya, manusianya. Karena satu, manusia itu adalah pertama-tama citra Allah, gambar Allah. Di dalam orang lain itu Allah hadir. Maka mencintai orang lain adalah sama dengan mencintai Allah, dan memperlakukan orang lain layaknya memperlakukan diri sendiri. Lah, dengan moderasi beragama artinya bahwa iman yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu sungguh-sungguh perwujudan cinta kepada Tuhan. Dan kalau di istilah moderasi beragama, menghayati atau bertingkah berperilaku tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Artinya bahwa memang beragama itu, agama itu kan urusan pribadi, tetapi beragama artinya tentu bersanding dengan yang lain, saudara-saudara yang lain. Sehingga ketika bermoderasi artinya bahwa agamaku adalah benar menurut saya, dan saya melaksanakan apa yang saya imani, dan saudara-saudara melaksanakan iman, menghayati iman saudara-saudara, dan ini bertemu di dalam masyarakat. Anda menghayati iman Anda, saya menghayati iman Anda, mari bersama-sama memperjuangkan untuk masyarakat apa yang baik. Begitu. Ya. Terus kalau moderasi beragama sendiri itu bagi Bapak itu penting nggak sih Pak? Bukan hanya penting, tetapi ini mutlak. Ya, mutlak. Karena apa? Dengan bermoderasi kita sungguh-sungguh agamaku benar. Agama Anda saudara benar menurut saudara. Dan saudara harus yakin agamaku benar. Dan saya juga harus yakin agamaku benar, baik. Dan baik menurut saya, baik menurut Anda, tentu akan menjadi apa ya, terjadi gesekan. Loh kan begitu. Maka ketika bersama-sama, ya, saya menghayati iman, Anda menghayati iman, mari bersama-sama iman itu kita wujudkan untuk kebaikan bersama. Dengan satu tujuan, kebaikan bersama. Maka yang namanya baik itu tidak subjektif, artinya baik menurut saya, tetapi baik secara umum. Dengan baik yang objektif ini, maka benar, objektif itu
tidak hanya benar dari sisi satu, tetapi benar dari semua sisi, dari semua yang memandang benar. Kalau sudah benar objektif, maka ini yang harus diperjuangkan. Kebaikan itu benar secara objektif, harus diperjuangkan bersama. Tanpa perjuangan bersama, maka yang namanya kebaikan bersama, kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama. Istilahnya dalam bahasa Mentereng itu bonum comune, artinya kebaikan masyarakat, kebaikan umum kita perjuangkan. Dan itu memang mutlak ya, bukan hanya harus tapi mutlak ya. Oke. Terus kan di agama-agama itu pasti ada pemimpin agama ya, Pak. Nah, menurut panjenengan itu peran pemimpin agama itu dalam moderasi beragama dalam komunitas mereka itu seperti apa, Pak? Peran pemimpin, wah ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi pemimpin itu adalah yang namanya pemimpin adalah orang yang menjadi motor utama, yang menggerakkan. Ya. Kalau tidak ada yang menggerakkan dan memberikan arahan, tentu akan berjalan semrawut. Dan peran pemimpin untuk menegaskan bahwa ini loh yang harus kita perjuangkan. Ini loh kebaikan yang harus kita wujudkan, kita perjuangkan. Bahwa moderasi itu baik, kita hidup bersama dengan orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang nisbi, ya tidak boleh tidak dan harus ada. Kita itu dalam kebersamaan, maka ya harus bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati. Tanpa itu maka kacau. Jadi peran pemimpin itu sangat penting, ya sangat penting. Seperti itu, Mbak. Jadi pemimpin itu sebagai perantara gitu ya, Pak? Bisa bukan sebagai hanya perantara, tapi adalah motor. Motornya. Motor pengarah, penggerak. Motor kan penggerak ya. Iya, penggerak. Ya pengarah sehingga benar-benar mengapa kok demikian? Mengapa demikian? Ya seperti itu. Tanpa penggerak, geraknya sudah bergerak, tetapi kan akan gerak sendiri-sendiri. Iya. Perlu disatukan, unitas ya, satukan. Sehingga seiring seia sekata memperjuangkan sesuatu yang secara objektif benar. Oke, lanjut. Kalau tantangan utama yang dihadapi dalam mendorong moderasi beragama itu seperti apa, Pak? Tantangan utama adalah sebenarnya hal yang sangat sebenarnya sepele, tetapi kalau dibiarkan akan menjadi besar. Egoisme, ya. Egoisme dalam arti apa? Tidak mau menerima bahwa yang lain itu berbeda. Tidak mau menerima bahwa kita itu hidup dalam masyarakat yang bermacam-macam. Ya. Tidak mau menerima pluralitas itu. Jadi tertutup. Tantangannya itu. Menurut saya seperti ini, Mbak. Oh gitu ya, Pak. Terus gini, Pak. Mungkin Bapak ada closing statement sedikit atau banyak gitu bisa disampaikan buat penonton? Oh, berkaitan dengan moderasi ya. Baik, kalau moderasi itu mari kita menjaga moderasi beragama, apa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita mulai dari zaman kerajaan sehingga mereka besar dan besar sampai hari ini yang diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa, bapak pendiri negara, kita juga rawat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama. Siapa yang merawat kalau bukan kita? Hidup Indonesia. Demikian. Hidup Indonesia. Ya. Oke, baik Bapak, itu tadi perbincangan kita seputar moderasi beragama. Dan terima kasih banyak Bapak atas waktunya menghadiri podcast pada hari ini. Dan semoga ilmunya yang kita dapatkan itu bermanfaat, Pak. Dan tentunya juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam moderasi. Salam moderasi.